Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam rangka melanjutkan diskusi tentang perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru di Satuan PAUD dan para pemirsa, para mahasiswa yang sedang belajar tentang perencanaan pembelajaran, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara menyusun program semester PAUD dengan skema yang berbeda. Skema sebelumnya sudah kita bahas di video terdahulu. Saat ini kita akan mencoba menyusun program semester dengan skema yang berbeda. Perlu diketahui Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, skema yang akan saya gunakan di kesempatan kali ini berguna sekali bagi Bapak Ibu yang di satuan PAUD-nya memanfaatkan pendekatan sentra. Entah pada satu pekan menggunakan 2 sentra atau 3 sentra, bahkan sampai bersentra-sentra, setidaknya dengan simulasi yang akan kita lakukan pada video ini, kita akan lebih menguasai secara mandiri khususnya bagaimana membuat program semester tersebut. Untuk membantu proses simulasi, saya di sini memanfaatkan Microsoft Excel sebagaimana video penyusunan program semester sebelumnya. Untuk itu saya share screen. Silahkan disimak dengan seksama. Baik, Bapak Ibu, di layar sudah saya tampilkan di sini form program semester, di mana di form ini ada kolom-kolom yang itu sangat membantu kita dalam proses penyusunan program semester. Di kolom A ada nomor, di kolom B ada kode, kemudian di kolom C ada lingkup perkembangan. Dalam hal ini indikator masing-masing lingkup perkembangan, kemudian kolom D, E, dan seterusnya adalah kolom tema. Untuk D sampai dengan kolom H, di sini mewakili kolom untuk semester ganjil atau semester gasal, sementara kolom yang berwarna seperti genteng ini mewakili semester genap. Nah, untuk mempermudah simulasi kita kali ini, kita akan menggunakan 6 sentra, di mana masing-masing sentra itu mewakili sebuah hari dalam 1 minggu. Sudah saya persiapkan di sini nama-nama sentra yang akan kita gunakan, Bapak Ibu. Di layar sudah tertera mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ini adalah untuk kesatuan PAUD yang melaksanakan pembelajaran selama 6 hari aktif dalam 1 pekan.
Sementara di kolom jenis di sini ada jenis sentra, mulai dari main peran, alam, seni, balok, imtak, sampai dengan persiapan. Masing-masing sentra ini Bapak Ibu sudah memiliki kode tersendiri yang saya singkat di sini menjadi MASPIP. M untuk main peran, A alam, S seni, kemudian B balok, I imtak, dan P persiapan. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi untuk sentra main peran itu dilaksanakan setiap hari Senin, begitu seterusnya sampai dengan sentra persiapan yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Kita akan bermain-main dengan kode ini Bapak Ibu. Untuk mempermudah saya kopikan ke atas. Saya sementara letakkan di sini. Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, kita jangan lupa di dalam form ini kita sudah mempersiapkan sejumlah indikator yang merepresentasikan masing-masing lingkup perkembangan anak. Untuk kepentingan simulasi di sini, saya menampilkan 10 indikator untuk masing-masing lingkup perkembangan. Di sini ada 1.1 merepresentasikan menyanyikan lagu-lagu keagamaan yang sederhana, dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga setiap indikator mempunyai kode tersendiri. Kode yang awalannya adalah angka 1, itu mewakili lingkup nilai agama dan moral. Kode yang diawali dengan angka 2 mewakili lingkup fisik motorik. Kode yang diawali angka 3 mewakili lingkup kognitif. Kode yang diawali dengan angka 4 mewakili lingkup bahasa. Sementara angka 5 dan 6 di sini mewakili sosial emosional, dan 6 itu seni. Nah, diharapkan Bapak Ibu dalam setiap pembelajaran di sebuah sentra, setiap lingkup perkembangan yang jumlahnya adalah 6 tadi, itu muncul di setiap harinya. Sehingga lingkup perkembangan anak itu, semua lingkup artinya di sini, itu terstimulasi dalam sebuah sentra. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah paham penjelasan saya tentang masing-masing indikator dengan kode yang dimiliki di setiap lingkup perkembangannya. Untuk itu mari kita simulasikan mulai dari menginput kode-kode sentra yang sudah saya siapkan dengan akronim MASPIP. Saya ulangi, M untuk main peran, A untuk alam, S untuk seni, B untuk balok, I imtak, dan P persiapan. Nah, Bapak Ibu barangkali selama ini dalam menyusun atau menginput ke dalam tabel POM-PROSEM atau program semester itu biasanya menggunakan tanda centang, tapi saya di sini untuk mempermudah di dalam membantu khususnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, maka di sini kita akan gunakan kode huruf yang mewakili setiap sentra. Untuk idealnya Bapak Ibu, setiap indikator itu disesuaikan dengan tema, lebih-lebih disesuaikan pula dengan sentranya. Tetapi untuk kepentingan simulasi ini kita akan mempercepat langkah simulasinya dengan penentuan kode secara sederhana. Untuk pengembangannya dan penelaahannya lebih lanjut bisa Bapak Ibu lakukan sendiri di tempat masing-masing. Kita memiliki 6 kode di sini, 6 kode sentra karena mewakili 6 hari, maka kalau nanti jumlahnya 10, mungkin ada 1 sentra yang tidak muncul.
Tapi itu dapat kita siasati Bapak Ibu. Oke, kita coba saja untuk mempermudah, kita kopikan misalnya di sini. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Dengan posisi kode seperti ini, artinya indikator 1.1 yang mewakili nilai agama moral itu jatuh di hari Senin pada tema diri diri sendiri di sentra main peran. Sementara kode 1.2 menyebutkan tempat ibadah itu jatuh pada hari Selasa di tema diri, masih di tema diri sendiri dengan sentra alam. Kemudian 1.3 itu di sentra seni, berarti hari Rabu, masih di tema diri diri sendiri. Sementara 1.5 di sentra Imtak ya, Imtak. 1.4 di sentra balok, 1.5 di sentra Imtak, kemudian 1.6 di sentra siapan. Untuk sementara kita posisikan seperti ini, tapi ketika Bapak Ibu ingin mencoba mengacak, silahkan. Bapak Ibu misalnya untuk 1.1 kita berikan kode I. Kemudian yang 1.2 itu S. Sementara yang 1.4 itu B dan seterusnya sampai menghargai teman itu di kode M misalnya. Bisa seperti itu. Tapi untuk simulasi saya rasa akan lebih mudah penjelasan yang saya hadirkan jika langsung menggunakan kode seperti ini. Nah, Mas Bib dan Mas Bib dan seterusnya supaya nanti waktunya cukup dalam satu pembahasan di video ini. Nah, bagaimana di sini dengan memimpin doa, menyiram tanaman dan seterusnya sampai menghargai teman, kita harus menyadari bahwasanya Bapak Ibu di setiap sentra dalam satu kesempatan pembelajaran itu kita diharapkan menstimulasi 6 lingkup perkembangan. Artinya ketika di sini sudah ada satu lingkup yang mewakili nilai agama dan moral untuk sentra main peran, maka untuk yang lain itu kita bisa alokasikan ke tema berikutnya. Ke tema berikutnya misalnya posisinya di sini. Kita pastikan di sini atau supaya dapat berulang kita tarik ke atas sehingga di sini untuk 1.5 itu muncul di 2 tema, yakni di tema diri sendiri dan lingkunganku, tetapi dengan sentra yang berbeda. Untuk 1.5 yang pertama itu di tema diri sendiri pada sentra Imtak, sementara berikutnya di tema lingkunganku, kode 1.5 di sini masuk di tema di tema lingkunganku dengan sentra main peran. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Nah, jadi tidak stagnan dalam sebuah sentra, indikator itu tidak pasti di satu sentra itu terus. Nah, baik, kemudian kita mengarahkan ke lingkup berikutnya, lingkup fisik motorik. Nah, motorik kasar dan motorik halus sebetulnya ada keselamatan dan kesehatan, tapi kita ambil yang di sini kita ambil kasar dan halus. Oke. Kode sentranya ada 6, di sini motorik kasarnya ada 5. Artinya yang satu sentra itu bisa pindah ke motorik halusnya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sementara untuk yang berikutnya karena di sini ada kekurangan 4 kode, kita ambil saja 4 di sini.
kita atur di sini. Atau, kalau kita anggap sudah cukup, yang ini tadi, yang 4 kita alokasikan ke tema yang lain seperti di sini Bapak Ibu. Sehingga nanti, eee, kita akan letakkan di sini, eee, untuk M-nya kita pindah ke atas, sehingga posisinya seperti ini Bapak Ibu. Eee, dengan demikian untuk lingkup fisik motorik, baik itu kasar maupun halus, di sana ada 2 indikator pula yang muncul di 2 tema yang berbeda dengan 2 sentra yang berbeda. Mmm, kalau Bapak Ibu ingin memindah itu juga tidak masalah karena, sejatinya penyusunan perencanaan itu sesuai dengan konteks masing-masing. Misalnya ini kita pindah ke atas supaya tidak sama dengan sebelumnya. Untuk yang ini, kita ke sini. Ini tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting dalam satu tema di sini, lingkupnya itu muncul di masing-masing sentra. Ini karena jumlahnya masih 6, ini sudah tepat. Nah, ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk lingkup berikutnya ada lingkup kognitif. Nah, di sini ada 10 indikator juga, supaya ada bedanya dengan lingkup sebelumnya, kita meletakkannya mulai dari sini tidak masalah. Oke, untuk yang lingkunganku kita letakkan di sini, itu juga boleh. Nah, yang ini di mana? Nah, ini bisa jadi di tema yang lain. Sehingga, ketika kita melihat di kolom F ada tema kebutuhanku, itu kita bisa masuki di sini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga di sini ada, kemungkinan untuk, simulasi sementara ini ada satu indikator yang muncul 3 kali. Dengan posisi seperti ini nanti, eee, boleh jadi di tema yang lain dia tidak keluar lagi atau boleh jadi keluar lagi. Nah, ketika saya, pastikan di sini, kita pastikan di sini, kita bisa, melihat kembali indikator 3.5 dan 3.6 itu di tema yang berbeda. Karena di sini ada, main peran dan alam, eee, maka, kita kita bisa ganti yang belum muncul di sini apa. Misalnya MSI ini B, ini kita ganti. Di ABPA ini ganti M, ini SIS ini P, kemudian BP ganti I, yang ini ganti A, yang ini kemudian ganti S. Nah, sehingga selalu muncul tidak muncul terus atau selalu muncul di satu sentra saja. Ini ada 4 sentra untuk 3 titik. Nah, ya, ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Mengapa demikian? Boleh jadi kemunculan dari 3.5 indikator mencari jejak sederhana ini memang betul-betul, urgent untuk distimulasi sehingga dia, kerap kali muncul di setiap sentra dan setiap tema. Ini boleh jadi akan ada seperti itu Bapak dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Lagi-lagi yang penting dalam posisi kita kali ini adalah di setiap tema muncul 6 lingkup, perkembangan, di setiap satu sentra muncul 6 lingkup perkembangan. Kita simpan jangan lupa Bapak Ibu. Untuk berikutnya kita copy ke lingkup bahasa. Kita contohkan di sini, ini di tengah misalnya. Untuk yang sosial emosional, agak ke bawah
lagi. Untuk yang ini kembali ke atas lagi. Oke. Nah, kita mulai percepat Bapak Ibu di sini. Untuk yang di sini karena tema diri sendiri dan lingkunganku sudah kita eh, petakan jenis sentranya dan indikatornya. Tema yang belum adalah kebutuhanku. Kita copy lagi Bapak Ibu. Di sini kita sudah melihat tiga jenis sentra berbeda untuk satu lingkup perkembangan IMB, PAI. Nah, di sini kita berikutnya mau mengurus ke sebuah tema dulu boleh, mau mengurus ke indikatornya ke kanan, mainnya ke bawah atau mainnya ke kanan. Untuk mempermudah tampilan, kita bisa melihat ke kanan terlebih dahulu. Terus measure diri sendiri sampai tanaman itu yang belum bagian mana, kita coba masukkan ke sini misalnya. Sini untuk yang ini kita coba ke sini ya Pak Ibu. Nah, ini kita pindah ke oke. Masih dalam satu lingkup perkembangan, kita bisa selesaikan satu lingkup terlebih dahulu, juga boleh, satu tema juga boleh. Dengan posisi seperti ini, artinya ada sebuah kode yang munculnya hanya 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Nah, mungkin kalau ini indikator yang 1.6 ini munculnya 5 kali di setiap tema, itu karena lagi-lagi karena sangat urgent dan memang pembiasaan Bapak Ibu. Ini contohnya berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan ini kan sangat habitual sekali sehingga kita munculkan di setiap tema dan setiap sentra. Ini tidak masalah Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk berikutnya kita masuk ke lingkup fisik motorik. Manakah tema yang untuk semester ganjal itu belum memiliki indikator? Kita cek di sini. Kita coba masukkan di sini. Nanti tinggal kita cari mana indikator yang sudah muncul 2 kali dengan sentra yang sama ataukah berbeda. Ini muncul 2 kali 2.5 dengan 2 sentra yang berbeda. Untuk A bisa kita pindah ke sini. S tetap, ini juga tetap. Ya, sudah muncul 6 sentra di dalam satu tema ini. Untuk kemudian kita tentukan yang tema binatang, Bapak Ibu. Kita copy, pastikan di sini. Kita pastikan ini 2 sentra yang berbeda. Untuk yang ini A-nya sama dengan sebelumnya. Nah, ini mungkin kita pindah ke bawah yang belum mendapatkan jatah. Nah, di sini katakanlah seperti itu, Bapak Ibu. Untuk ini sudah muncul 3 kali dengan 3 sentra yang berbeda. Ini 3 kali dengan sentra yang berbeda. Nah, ini karena tidak punya indikator, kita pindah ke sini, Bapak Ibu bisa. Untuk yang ini P-nya muncul 2 kali. Untuk menghindari tumpuk, kita pindah saja ke sini. Oke, kita pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam lingkup motorik, fisik motorik. Untuk berikutnya, di tema tanaman, kita bisa tentukan
sentra apa di sini, mulai dari sini katakanlah seperti itu. Di sini ada tiga sentra untuk satu indikator menempel benda. Sementara memegang pensil atau alat tulis karena ini sering muncul dan itu kebiasaan, maka kita kan di 4 tema berbeda dengan 4 sentra yang berbeda pula. Untuk meronce, kemudian menggunting, saya bentuk. Nah, ini sudah 3 untuk menjahit jujur. Ini 3. Nah, ini kita pindah ke atas. Mana yang kiranya kurang, kita masukkan karena di sini. Nah, kita simpan, jangan lupa. Sehingga dalam satu lingkup ini ada 6, kan di sini 6, jumlahnya adalah 6 ini 6 sentra. Tema tanaman, lingkup fisik motorik sudah ditentukan. Berikutnya Bapak Ibu, kita menentukan kognitif. Kognitif di tema tanaman. Di manakah sentranya kita letakkan? Ini sudah di atas, katakanlah di sini misalnya, ini 2 kali, ini 3 kali, kemudian ini 3 kali dengan 3 sentra yang berbeda juga. Yang ini mungkin kita alihkan, kita pindah karena ada ini misalnya. Ini 4 sentra yang berbeda, kemudian 3.8, ada satu yang kembar, kita pindah, posisikan di sini, sehingga kita pastikan lagi untuk tema tanaman sudah ada 6 sentra, kode sentra maksud saya, yang mewakili lingkup kognitif. Berikutnya Bapak Ibu, kita melanjutkan ke lingkup bahasa. Kita masukkan di sini. Oke, karena ini P tidak punya indikator, kita pindah. Tidak masalah. Kemudian untuk berikutnya kita masukkan ke sini. Apakah ada yang sama di sini? SPI, BMP 3. Entah, tidak ada. Untuk tema binatang, kita bisa mulai dari sini. Di sini ada bercerita tentang gambar. 2 sentra. Ini jadi 3 sentra. Ini beda semuanya, mengungkapkan alasan jika beda, bercerita tentang dongeng, cerita yang benar. Ini seringkali muncul, sehingga tidak heran di sini ada 4 tema dan 4 sentra. Untuk berikutnya kita bisa coba masukkan di sini, Bapak Ibu. Mengungkapkan alasan itu juga sering. Kemudian ini bercerita juga sering, sehingga 5 kali muncul. Dengan 5 sentra yang berbeda, ini 4 sentra, ini 3, ini 2, menyebutkan berbagai bunyi, membuat coretan bermakna, dianggap ada. Oke, untuk lingkup bahasa sudah terpenuhi, Bapak Ibu. Berikutnya adalah lingkup sosial emosional. Nanti kita awali tadi di sini, di 5.5, kita coba letakkan tema lingkunganku di sini. Oke, berikutnya yang kebutuhanku kita letakkan di sini. P-nya tidak punya indikator. Nah, kita tarik ke atas. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini. Apakah ada yang double? Oke. Sabar menunggu giliran. Oke, tidak ada. Untuk yang tanaman kita pilihkan yang di sini. Oke. Apakah ada yang sama?
5.4 3 kali sentra, ini 5 sentra, ini 5 sentra juga, yang ini 4, semuanya berbeda kode sentranya. Lagi-lagi Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini yang sering kali muncul adalah contohnya mengembalikan alat permainan pada tempat. Di setiap tema muncul, di setiap di 5 sentra muncul. Pula yang sabar menunggu giliran, di 5 sentra muncul, di 5 tema juga muncul. Untuk penentuan di lingkup sosial sudah, sisanya adalah lingkup seni Bapak Ibu. Nah, kita tadi mulainya dari 6.1, kita coba berikutnya mulainya dari sini. Oke, di sini BIP kita pindahkan ke atas. Oke, berikutnya kita copy lagi. Misalnya dari sini. Kemudian kita tag, di sini ada 3 sentra berbeda, 3 sentra berbeda, dan 3 sentra berbeda. Ini. Kemudian kita inputkan lagi di sini. Ini tidak punya indikator. P-nya kita pindah ke atas, boleh. Untuk yang tema tanaman di semester ganjil, kita masukkan ke sini. Nah, kita cek, ini sudah 2 kali, ini 4 kali, dengan 4 sentra berbeda, ini 4 sentra berbeda, ini 4 sentra berbeda juga, ini 4 sentra berbeda juga, dan seterusnya. Nah, tidak ada yang ulang sentranya. Nah, Bapak Ibu, untuk semester gasal, penentuannya sudah kita lakukan. Untuk sisanya semester genap, silahkan dicoba sendiri di tempat masing-masing. Ini apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Nah, ini tugasnya adalah mengecek apakah benar dalam sebuah sentra itu ada indikator yang mewakili lingkup yang jumlahnya 6, lingkup perkembangan maksudnya di sini. Kita cek bagaimana caranya mengecek Bapak Ibu. Di Excel, enaknya Bapak Ibu, di Excel itu ada fitur yang kita sebut di sini sebagai filter. Kita manfaatkan di sini ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Yang terbiasa dengan Excel saya kira sudah paham caranya. Kita posisinya hari ini, sekarang ini ingin mengecek pada tema diri sendiri, di sebuah sentra yang kita pilih adalah sentra main peran. Itu ada berapa lingkup, ya kita atau kita sorot seperti ini, kemudian kita filter. Setelah muncul tanda panah seperti ini, kita pilih, karena di sini adalah select all, ada muncul tercentang semua. Tadi kita ingin memilih yang main peran, maka kita centang yang M saja. Ingat, kode M itu mewakili main peran, sehingga kita centang M. Bagaimana? Oke, kita cek. Kita fokusnya di kolom D, Bapak Ibu ya. Kolom D. Nah, ada berapa di sini di kolom D? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita cek ada 6. Apakah 6 ini mewakili 6 lingkup yang berbeda? Kita bisa lihat kodenya di sini Bapak Ibu. Oke. Kodenya 1.1 mewakili nilai agama moral, 2 mewakili lingkup apa tadi? Fisik motorik ya. Kayun fisik motorik, kemudian 3.5 kognitif, 4.3 bahasa, 5.5 sosial emosional, dan 6.1 seni. Nah, berarti pengecekan kita beres. Nah, dengan cara seperti ini, kita nanti akan lebih mudah menginput 6 indikator ini ke form rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan pada sentra
pada tabel atau kolom sentra main peran. Nah, artinya pembelajaran hari Senin kita sudah mengantongi 6 indikator dari 6 lingkup perkembangan yang kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk mengecek sentra yang lain dengan tema diri sendiri, kita tinggal menghilangkan tentang M di sini dan kita pilih yang A misalnya, sentra alam. Oke, sentra alam di sini kita cek ada 6. Kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah mewakili semuanya. Kemudian yang B Bapak Ibu, balok. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita pastikan 6 jumlahnya. Kemudian kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga semuanya terwakili. Untuk yang sentra imtak Bapak Ibu, nah ini I, jumlahnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Kemudian sentra yang belum, persiapan. Persiapan itu di hari Sabtu ya. Ini ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mewakili semua lingkup perkembangan. Bagaimana dengan sentra seni? Kita cek apakah 6 juga. Oke, ini 6. Ini kodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya Bapak Ibu, setelah kita cek semuanya, berarti setiap sentra, mulai dari sentra main peran, alam, seni, balok, imtak, dan persiapan, pada tema diri sendiri itu sudah mempunyai indikator atau lingkup perkembangan yang mewakili masing-masing lingkup perkembangan yang berbeda. Artinya tugas kita menentukan itu sudah beres untuk satu tema ini diri sendiri. Nah, bagaimana dengan tema yang lain? Nah, kita coba cek secara acak saja. Kita filternya kita pindah ke kolom E, lingkunganku. Apakah jumlahnya juga sudah sesuai? Kita urut saja dari atas, sentra alam. Oke, kita fokusnya ke kolom E. Apakah jumlahnya 6? Oke, 6. Kodenya juga sudah berbeda semuanya, 1, 2, sampai 6. Oke. Kita pindah ke sentra balok. Apakah 6? 6. Kemudian kodenya juga sudah berbeda semuanya, mewakili 1 sampai 6. Sudah beres. Bagaimana dengan sentra imtak? Nah, ini 6 jumlahnya kita pastikan. Untuk kodenya juga 1 sampai 6 beres. Untuk main peran sentranya ada 6M juga. Ini ada 6 kode yang berbeda juga. Bagaimana dengan sentra persiapan? Nah, ini ada 6P juga. Ada kode 6 yang berbeda juga. 6 kode yang berbeda juga. Untuk sentra seni, sentra yang terakhir, nah ini ada 6, 6S, dan 6 kode yang berbeda juga. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk pengecekan kita sudah berhasil dan semua beres, sehingga nanti akan mempermudah ketika kita ingin menginput ke form RPPM. Untuk yang lain, Bapak Ibu, 3 tema yang lain, ini silakan dicek sendiri, Bapak Ibu, apakah tadi mewakili setiap sentra dan mewakili setiap lingkup perkembangan atau belum. Caranya sudah kita saksikan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita simulasikan hari ini dapat dipraktekkan dengan seideal mungkin. Tadi sudah kita singgung, baiknya indikatornya dipilih betul-betul mana yang indikator yang paling pantas untuk muncul secara terus-menerus seperti ini. Nah, berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Kemudian di sini ada contoh lain, ada mengungkapkan alasan, bercerita ini untuk lingkup bahasa muncul di setiap tema dan setiap sentra.
begitu pula mengembalikan alat permainan, kemudian begitu pula di, sini ada, menggambar bentuk, atau menggambar bebas, ini paling sering 4 kali. Ini di semua sentra, di 4 sentra saya paling banyak sentranya daripada, indikator yang ini. Saya rasa itu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan, eee, bertemu kembali di video yang lain dengan pembahasan yang berbeda, insya Allah. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.